Kayaknya aku yakin aku nggak mungkin ngelakuin hal seperti yang Tara lakuin. Apa ya, bertukar emosi, tapi kalau sama boneka Apa yang dilihat nanti di bioskop itu nggak ada CGI, jadi real dari sistem animatronik. ya kan aneh kan. Halo, saya Jessica Mila. Di film The Doll 3, saya berperan sebagai Tara. Hai, aku Montserrat Gisel dan di film The Doll 3 ini aku berperan sebagai Mika. Halo, aku Zizi Zidan, berperan menjadi Gian di film The Doll 3. The Doll 3 ini bercerita tentang pastinya teror dari seorang boneka. Jadi di film The Doll 3 ini tuh peran utamanya Tara kan, nanti dimainkan sama Kak Jessica Mila. Kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Kemudian gak lama setelah itu dia pun harus kehilangan adik satu-satunya. Sampai akhirnya dia berusaha untuk memanggil arwah dari adiknya itu untuk kembali ke dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobby. Gian itu posesif banget sama kakaknya, Gak suka kalau Tara deket sama orang lain. nggak mau kehilangan kakaknya, dan juga Gian itu punya penyakit mental illness. Banyak banget kejadian-kejadian yang mengerikan. Terus malah berujung petaka. Mungkin kesamaannya gini, aku tuh termasuk orang yang suka nyalahin diri aku sendiri kalau terjadi sesuatu yang buruk sama orang yang aku sayang. Jadi ketika adiknya meninggal, Tara tuh sangat menyalahkan dirinya dan itu mungkin banget terjadi di aku. Kayaknya aku yakin aku nggak mungkin ngelakuin hal seperti yang Tara lakuin, yaitu sampai memanggil arwah dari orang yang udah meninggal untuk kembali. Itu nggak mungkin aku lakuin. Jauh banget. Kalau Gian itu yang aku lihat dia lebih kayak introvert. Jadi Mika ini tuh anaknya Aryan. Aryan tuh nanti bakalan dimainkan sama Kak Wingky Wiryawan. Menurut aku Mika ini tuh cukup kuat sih untuk apa ya, anak seumuran segitu tuh cukup kuat. Gisel tuh nggak akan sekuat Mika. Jadi ya gitu deh. Kalau kesulitan, jujur sulit banget. Banyak banget kejadian-kejadian yang dialami sama Tara dan itu belum pernah aku alamin. Kurang banget sarana media buat explore tentang orang-orang yang penyakit mental illness, penyakit mental. Susah untuk ngebayangin gimana kalau aku ada di posisinya Tara gitu. Apa beradu acting sama bonekanya itu udah pasti susah. Boneka ya kan kalau misalnya sama manusia tuh kita bisa kayak janjian dulu. Susah banget karena aku banyak banget beradegan sama boneka Bobby ini. Apa ya, bertukar emosi, tapi kalau sama boneka Plus karena ini boneka animatronics pertama di Indonesia, jadi banyak banget dioperate sama beberapa orang. Jadi dari aku ke kameramen aja udah susah banget untuk bisa janjian. Ini ditambah lagi harus janjian sama boneka gitu. Jadi wah, banyak deh kesulitannya. Banyak banget sih scene-scene yang berkesan, tapi mungkin salah satunya yang paling melelahkan adalah scene di kolam renang. Itu syutingnya malam-malam dan di situ aku sama Gisel yang memerankan Mika. paling kayak apa sih, have fun sama pemain-pemain yang lainnya gitu loh, kayak kita bercanda-bercandaan gitu. Itu kedinginan banget, di situ udah menggigil, terus kita harus acting ketakutan, ditambah adegannya itu ada kayak adegan action lawan si boneka ini. Dan itu adalah salah satu scene udah mendekati ending, jadi scene penting banget juga di film itu. Si Bobby namanya, dia pakai sistem animatronik. Jadi dia selama syuting dia dioperate sama 6 orang, 6 sampai 7 orang kalau nggak salah, buat ngegerakin dia. Jadi apa yang dilihat nanti di bioskop itu nggak ada CGI, jadi real dari sistem animatronik. Aku sebenarnya suka banget sama film horor, cerita-cerita horor karena menurut aku seru. Kalau aku emang suka horor sih. Aku suka banget kayak film-film yang bikin aku nggak bisa tidur karena kepikiran filmnya. Ya bukan tipe orang yang segitunya saking suka horornya jadi sampai uji nyali gitu kan, ada kan ya orang yang suka banget sama horor jadi pengen nyari-nyari hantunya beneran. Kalau aku hanya sebatas suka. Cuman aku tuh suka nonton film horor dan aku suka main film horor gitu, tapi aku tuh penakut. Gimana?
Ya kan? Aneh kan? Kalau misalnya kalian gak nonton yang satu atau yang kedua tuh nonton yang ketiga juga nggak apa-apa gitu. Kalau kaitannya jelas beda banget ceritanya. Ada dua tokoh yang menetap dari film-film sebelumnya. Tante Sarah Wijayanto di film The Doll 1 dan 2 dan ada Om Jeremy Thomas di film Sabrina. Apalagi buat yang udah ngikutin film The Doll 1, The Doll 2 sama Sabrina pasti bakal seru banget. Oke, jadi itu dia semua pertanyaannya udah aku jawab. Jangan lupa nonton film The Doll 3. Di bioskop tanggal 26 Mei 2022. Nontonnya di bioskop ya, jangan nonton yang bajakan. Oke, thank you.